Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Santi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar Sehat? biasa. Baik, Bu. Sehat. Sama dengan saya juga sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Nasikin, hari ini panjenengan akan melaksanakan coaching dengan Bu Bella sebagai coach dan Pak Nasikin sebagai coach. Siap-siap. Betul ya? Iya, Ya. nah. Baik, grup penilaiannya nanti berkaitan dengan pengembangan kompetensi Pak Nasikin sebagai coach, termasuk nanti juga tentang rasa, tentang kesiapan Pak Nasikin untuk menjadi coach. Sepakat, G? Sepakat. Kalau begitu, kompetensi coaching apa yang akan Pak Nasikin terapkan kepada Bu Bella nanti? Iya, baik, Bu. Mengenai kompetensi coaching yang akan saya terapkan itu ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh saya. Kemudian yang kedua, saya harus bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang ketiga adalah saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. 3 itu berarti. Kemudian kalau dikhususkan kira-kira yang mana yang harus saya observasi agar lebih spesifik? Baik, Bu, kalau dari ketiga-tiganya untuk yang spesifik pada saat diobservasi nanti itu yang nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 2 yaitu menjadi pendengar aktif. Kemudian yang nomor 3 adalah tentang pertanyaan berbobot. Dari 2 hal itu, kemudian indikator ketercapaiannya apa? Agar saya bisa mengobservasi dengan pas. Baik, Bu. Mengenai indikator ketercapaian, nanti mohon juga diobservasi apakah saya nanti bersifat terbuka terhadap coach saya. Kemudian yang kedua, apakah juga saya mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan momen yang dirasakan oleh coach. Kemudian yang ketiga, apakah saya juga bisa membantu coach untuk mengingat atau merangkai fakta-fakta yang terjadi yang dialami oleh coach tersebut. Dan yang keempat adalah hasil mendengarkan aktif saya. Baik, Bapak. Nanti saya observasi keempat komponen itu apakah sudah ada ataukah belum latihan lagi. Sudah siap Bapak untuk melakukan coaching? Alhamdulillah, siap. Sudah datang Bu Bella, Pak ya? Iya, sepertinya masih belum. Kita tunggu sebentar lagi. Ya. Terima kasih Bapak atas Iya, Bu. sebelum observasi. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oh, Bu Bella. Waalaikumsalam, Bu Bella. Mari Bu Bella, silakan masuk, silakan masuk. Pak Nasikin nggak repot? Oh, enggak. Kebetulan hari ini waktunya jam istirahat, Bu. Iya, iya, iya. Bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu? Santai saja, Bu ya. Santai, jangan tegang-tegang. Ada apa ya? Saya mau diskusi sebetulnya. Kan kemarin itu di sekolah itu ada kunjungan Ya. dari puskesmas kan. Nah kebetulan sekolah saya itu ternyata kantinnya itu masih belum menerapkan kantin sehat, Pak Nasikin. Begitu ya. Iya, 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 iya. Jadi saya pengennya itu sekolah saya merubah menjadi kantin sehat. Tetapi ada masalah baru Pak Nasikin seandainya itu saya Ada lakukan. masalah. Iya, iya, iya. Kan di kantin juga ada penjualnya Pak Nasikin. Itu mereka jualnya jajan-jajan yang kemasan seperti itu. Terus Iya, iya, iya. bagaimana ya Pak ya? Nah, dari rencana tujuannya Bu Bella tadi, mungkin dapat saya tarik Bu Bella itu kepingin membuat kantin sehat, begitu ya? Iya, iya. Bagus sekali Bu idenya Bu apabila di sekolahan itu ada kantin sehat. Nah, dari apa yang diceritakan oleh Bu Bella tadi, setelah nanti rencana untuk membuat kantin sehat itu keinginannya apa ya keinginannya? Saya pengennya nanti sekolah itu menyediakan jajanan-jajanan itu yang menyehatkan anak-anak. Ya, Selain itu saya jajan pengennya sehat. itu membentuk apa ya Pak,
struktur organisasinya. Oh iya, bagus Seperti itu. itu. Terus apa lagi ya Pak ya? Mungkin saya butuh koordinasi sepertinya Pak dengan teman-teman dan kepala sekolah. Oh begitu ya. Sangat bagus sekali idenya Bu Bella tadi. Jadi jajanannya juga yang dijual di kantin itu sehat, kemudian ada juga semacam kepengurusannya begitu ya, struktur kepengurusannya siapa yang nanti menangani kantin sehat tersebut. Nah, sampai saat ini tentang rencana Bu Bella untuk membuat kantin sehat itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Bella? Sejauh ini saya belum Pak, saya belum melakukan banyak hal. Barusan saya hanya memikirkan tentang apa yang saya ingin lakukan. Seperti itu Pak Nasution. Iya. Berarti ini juga menjadi PR buat Bu Bella ya, karena sampai saat ini masih belum melakukan apa-apa. Nah, dalam membuat kantin sehat tersebut kemungkinan ada faktor-faktor lain mungkin yang mendukung Bu Bella untuk membentuk kantin sehat, mungkin bisa dijelaskan ya, kekuatan apa itu ya? Mungkin saya bisa mengajak teman-teman saya untuk mendukung program ini. Oh, Saya juga iya. mungkin bisa ya Pak ya. Melibatkan teman berarti Bu ya? Iya. Oh iya. Saya juga bisa ini mungkin Pak ya menghubungi petugas kantin ya. Oh bisa. Untuk ini untuk mereka diberikan pengarahan dan saya juga bisa mengundang petugas puskesmas untuk melakukan bimbingan kepada petugas kantin, kepada saya, kepada teman-teman serta kepala sekolah. Seperti itu ya Pak ya. Jadi Bu Bella ini ingin melibatkan teman-temannya, kemudian juga mengundang teman-temannya, kemudian juga melibatkan pihak puskesmas mungkin ya dalam memberikan pengarahan atau mungkin pencerahan tentang bagaimana membentuk kantin sehat tersebut. Nah, kemudian menurut Bu Bella rencana yang sangat bagus seperti ini kapan ya kira-kira dilakukan? Iya Pak ya. Besok sudah ini ya sekolah libur. Kita tadi bisa masuk itu hari Sabtu Pak. Mungkin sebelumnya saya harus menghubungi kepala sekolah saya dulu mungkin Pak ya. Jadi untuk menyampaikan hal ini dan menghubungi pihak puskesmas dulu. Nanti hari Sabtu bisa dibuatkan undangan untuk hadir semua gitu ya Pak ya. Untuk melaksanakan program ini. Iya. Itu ya Pak ya. Jadi hari Sabtu dengan menghubungi kepala sekolah juga menghubungi pihak puskesmas ya, begitu Bu ya. Iya. Nah, kemudian untuk mewujudkan harapan tersebut agar kantin sehat itu ada di lingkungan sekolah, apa harapan Ibu nanti setelah ada kantin sehat di sekolah? Saya berharapnya sih anak-anak bisa Pak ya, supaya bisa lebih sehat lagi. Saya juga berharapnya gini Pak, petugas kantinnya itu nanti tidak memberatkan perubahan yang terjadi di sekolah kita, mendukung gitu Pak. Dan harapan saya nanti saya juga lebih konsisten tentang apapun yang nanti yang terjadi, saya lebih konsisten untuk tetap menerapkan program kantin sehat ini. Betul sekali Bu ya, bagus rencananya Ibu. Nah, karena ini merupakan kegiatan besar Bu ya dalam mewujudkan kantin sehat, mungkin di sekolah juga, di sekolahnya Bu Bella juga banyak sekali siswanya. Nah, butuh juga komitmen untuk mewujudkan kantin sehat ini. Kalau bisa tahu komitmennya Bu Bella bagaimana ya? Iya Pak ya, saya juga harus berkomitmen ya Pak ya menurut saya. Mungkin saya akan dengan struktur organisasi itu saya akan berkomitmen bahwa program kantin sehat ini harus berjalan. Walaupun nanti ada hambatan-hambatan, saya harus yakin bahwa saya dan teman-teman mampu untuk mengatasinya. Selain itu mungkin saya juga harus membutuhkan dukungan dari pihak puskesmas terus berarti Pak ya. Iya, untuk selalu melakukan ini. Selalu berkoordinasi. Iya, seperti itu Pak Ibu nanti ya. Ya, kalau itu sudah menjadi komitmen Ibu untuk mewujudkan kantin sehat,
Ya mudah-mudahan segera terwujud Bu ya. Iya. Karena saat ini memang banyak sekali jajanan di luar sana itu yang kurang sehat dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi biar anak-anak bisa tumbuh cerdas, sehat juga, maka perlu di sekolah itu difasilitasi kantin sehat. Sepertinya, alhamdulillah. Iya. Terima sudah- kasih nih Pak Nggih. Iya, Tadi Bu, saya ya. tuh bingung loh Pak Nasikin, tapi ternyata setelah gitu ya. ini kita berdiskusi saya jadi oh iya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Betul sekali Terima Bu kasih Bella. banyak Pak Nasikin. Mudah-mudahan rencana Bu Bella bisa berjalan sukses. Saya doakan semoga tidak ada kendala-kendala yang menjadi tujuan yang baik ini. Salam sehat Bu ya. Oke, Ya. Pak. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Mungkin 1 minggu lagi saya bertemu dengan Bapak kembali boleh nih Pak? Boleh Bu, karena saya tunggu kabar baik dalam Nggih. mewujudkan kantin sehat Nggih, tersebut. nggih. Kalau Iya. ada kendala saya kesini lagi boleh nih, Siap, Pak? siap Bu. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sukses selalu Assalamualaikum. buat Ibu Bella. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Nasikin sudah selesai praktik. Alhamdulillah ujian. sudah selesai Alhamdulillah. barusan Bu. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lega sekali. Lega sekali. Saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak Nasikin mengenai Baik, Bu. tugas saya sebagai observer tadi. Apa yang sudah dilakukan Pak Nasikin ketika menjadi coaching kepada Bu Bella tadi? Kalau saya tadi melakukan sesuai dengan kompetensi yang saya miliki, yaitu saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian saya berusaha untuk hadir penuh, kemudian saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot terhadap kunci saya. Sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama tadi Pak ya? Kalau saya ingat sepertinya sudah selesai Bu, sesuai Baik. dengan apa yang disampaikan di percakapan awal tadi. Baik, giliran saya akan menyampaikan hasil observasi saya Silakan, terhadap Bu. coaching yang sudah Pak Nasikin sampaikan tadi. Di monggo-monggo. Baik, tadi di awal kita sudah sepakat bahwa panjenengan akan saya evaluasi berkaitan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Injil, Bu. Nah, dua hal itu sudah terlihat, sudah tersampaikan pada saat coaching. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Pak Nasikin sudah mengembangkan rasa, kompetensi rasa. Yang pertama adalah memperhatikan pembicara. Ini berkaitan dengan gestur Pak Nasikin yang sudah sangat-sangat memberikan perhatian penuh kepada puji. Yang pertama dengan anggukan, kemudian dengan senyuman, kemudian gerakan tangan yang mungkin melambangkan, menandakan bahwa panjenengan terbuka terhadap apa yang akan disampaikan dari Bu Bella sebagai puji. Yang kedua dengan memberikan sinyal, misalnya dengan kata ya, monggo silakan Bu Bella, kemudian nah itu juga merupakan penerapan dari mendengarkan aktif. Selanjutnya Pak Nasikin juga terlihat begitu merangkum apa yang dikatakan Bu Bella, apa yang diceritakan oleh Bu Bella. Yang terakhir, Pak Nasikin juga pernah mengajukan pertanyaan mendalam dari pernyataan Bu Bella. Kemudian Pak Nasikin memberikan pertanyaan yang lebih jauh untuk mengidentifikasi apa yang akan disampaikan oleh Bu Bella kemudian. Untuk yang kedua, kompetensi yang kedua yaitu pertanyaan berbobot. Pak Nasikin juga sudah melaksanakan, sudah menerapkan bagaimana pertanyaan berbobot itu disampaikan kepada Bu Bella. Yang pertama, dari hasil mendengarkan aktif. Pak Nasikin begitu mendengarkan ketika Bu Bella bercerita tentang bagaimana keinginannya membentuk kantin sehat. Yang kedua, pertanyaan Pak Nasikin juga membantu coaching untuk terbuka kepada Pak Nasikin sebagai coach. Yang ketiga, Pak Nasikin juga memberikan pertanyaan terbuka. Banyak sekali tadi Pak Nasikin ya, pertanyaan terbuka. Contoh, bagaimana Bu Bella menanggapi, bagaimana Bu Bella akan ke puskesmas, ya. Kemudian untuk apa Bu Bella melakukan itu merupakan pertanyaan terbuka yang jawabannya memang bisa menggiring Bu Bella untuk menceritakan apa keinginannya.
Kemudian diajukan pertanyaan Pak Nesikin juga diajukan di saat yang tepat, di momen yang tepat, ketika Bu Bella ingin curhat, ingin menyampaikan keinginannya. Kemudian ada lagi satu tadi yang terakhir, bagus sekali menyampaikan pertanyaannya sangat tepat. Ketika Bu Bella sudah menyampaikan solusi dari dirinya sendiri, Pak Nasihin menanyakan harapannya. Apa harapan Bu Bella ke depannya? Itu juga membuat Bu Bella lebih terbuka lagi, mendorong Bu Bella untuk mewujudkan kantung sehat, termotivasi lagi untuk segera mewujudkan kantung sehat. Itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan observer saya, dan alhamdulillah kedua kompetensi yang ini dikembangkan sudah Pak Nesikin terapkan tadi pada saat uji. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya setelah uji tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Nesikin perlu kembangkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya? Baik Bu, terima kasih. Kegiatan tadi saya dengan Bu Bella dalam kegiatan coaching tadi sudah diobservasi oleh Bu Santi. Mudah-mudahan observasi tersebut saya jadikan pegangan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan pada sekolah saya dengan guru-guru saya, begitu Bu ya. Mengenai kegiatan apa yang perlu saya kembangkan, mungkin saya perlu belajar lagi bagaimana saya itu lebih terampil dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Karena pertanyaan berbobot ini sangat penting sekali kita lakukan untuk menggugah perasaan dan potensi si kuci dalam mengungkapkan perasaannya, menemukan solusi jawaban dari permasalahan yang dialaminya. Begitu. Iya. Ada tadi itu sudah bagus loh Pak, pertanyaan-pertanyaan menggali, pertanyaan berbobot, tapi Pak Nasihin masih perlu terus belajar. Betul Bu. Itu menjadi betul. penyemangat juga bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita sudah lakukan masih akan terus dilakukan. Nah, Pak Nasihin. Iya betul Ya. Ibu. Terima kasih hari ini panjenengan dan Bu Bella Saya yang terima kasih Bu. praktikus. Saya mengucapkan terima kasih karena tadi sudah dibantu mengobservasi. Gitu saja Pak Nasihin. Baik Bu. Terima kasih Ya. untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bella. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Ye, alhamdulillah baik Pak Nasihin. Sehat juga ya? Ye, Alhamdulillah. Iya Bu Bella. Hari ini Bu Bella akan melakukan kegiatan coaching. Jadi perlu saya diskusikan ini Bu nanti pada saat kegiatan coaching ini, karena nanti akan saya observasi, mungkin dari hasil observasi itu bisa digunakan untuk meningkatkan kegiatan coaching di kemudian hari. Baik Bu, mengenai penilaian di observasi ini, yang pertama saya harapkan nanti Bu Bella bisa menerapkan alur percakapan Tirta pada saat coaching nanti ya. Masih ingat Bu ya alur percakapan Tirtanya? Masih ingat. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi dari implementasi dari permasalahan tersebut, kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, di samping alur Tirta ini yang Ibu gunakan nanti pada saat coaching, juga teknik mendengarkan dengan rasa itu juga diharapkan diterapkan. Nah, apa yang saya sampaikan tadi adalah mengawali dari kegiatan observasi ini. Kemudian saya ingin tahu beberapa hal dari Bu Bella. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Bella pada saat mempraktekkan kegiatan coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching ini yakni kehadiran penuh Pak, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Ibu.
dari 3 tadi ya kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Bella, kemudian kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Yang ingin saya spesifikkan dalam kegiatan kucing kali ini yakni mendengarkan dengan aktif, Pak. Cuma satu Ibu ya? Iya, satu saja. Mendengarkan aktif saja, baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya barangkali bisa disampaikan tentang indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan oleh Ibu apa saja ya? Indikatornya nanti saya menggunakan rasa, Pak. R receive yaitu mendengarkan, A appreciate yaitu memberikan apresiasi, S-nya summarize yaitu merangkum, A terakhir yaitu S yaitu kiat untuk bertanya. Iya, bagus sekali Bu ya. Sebenarnya sepertinya Bu Bella ini sudah siap untuk melakukan kucing. Mudah-mudahan saja. Ya, saya doakan semoga lancar Bu ya. Iya, Pak, terima Ya, kasih. baik Bu, terima kasih. Ini adalah informasi awal. Nanti setelah kegiatan kucing, nanti akan saya sampaikan hasil observasi saya. Siap Ibu ya? Siap, Pak. Iya. Permisi. Iya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam Bu Santi. Monggo Pinara. Terima kasih Bu Bella. Ada apa Bu Santi? Hari ini saya bikin ngobrol dengan Bu Bella. Gitu. Nggih. Sesuai dengan kemarin saya WA Bu Bella itu. Nggih. Sebelumnya kabarnya Bu Santi bagaimana? Alhamdulillah hari ini sehat Bu Bella. Alhamdulillah. Meskipun banyak pikiran ya sudah alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah ya Bu Santi. Lalu bagaimana Bu Santi mau bicara tentang apa hari ini? Iya, hari ini tuh ingin curhat Bu Bella saya itu. Nggih. Ada satu hal yang bikin dalam 1 minggu ini membuat saya itu kepikiran. Di sekolah saya itu kan ada program literasi untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Ternyata dalam 1 minggu ini program itu sepertinya jalan di tempat Ibu Bella. Dalam 1 minggu ini jangan di tempat ya Bu Santi. Iya. Berarti sebelumnya sudah berjalan ya Bu Santi nggih? Sebelumnya itu berjalan Bu Bella. Jadi ada banyak program tapi selalu berjalan. Nah, baru 1 minggu ini program itu kemudian ada yang berhenti, ada yang jalan di tempat. Jadi itu saja programnya Bu Bella. Itu yang membuat saya kepikiran dalam 1 minggu. Mungkin dari jalannya program yang terhambat ini, Bu Santi pinginnya seperti apa Bu Santi berarti? Saya itu ingin memperbaiki Bu Bella agar program-program sebelumnya yang sudah berjalan itu bisa berjalan kembali, bahkan bisa optimal untuk anak-anak saya. Mengingat ini kan sudah mendekati ujian bagi yang kelas 9, kemudian yang kelas 7, 8 kalau tidak melakukan literasi juga mungkin akan terhambat juga kreativitasnya. Padahal program literasi itu sebelumnya memang berjalan Bu Bella. Kalau mungkin Bu Santi tahu apa penyebabnya program itu berhenti mungkin Bu Santi? Memang dalam 1 minggu ini sekolahan saya itu banyak kegiatan Bu Bella. Kegiatan. Ya ada yang menyiapkan kemarin itu menyiapkan lomba-lomba untuk anak SD. Kemudian ada yang kelas 9 itu persiapan wisuda anak-anak. Kemudian Bapak Ibu guru juga ada yang ditugaskan di luar untuk workshop perpustakaan. Kemudian ada yang mengikuti pelatihan juga. Nah, mungkin itu yang menyebabkan program itu terhambat. Bu Santi. Kalau Bu Santi rentang nih sekitar 1 sampai 10, saat ini programnya Bu Santi sedang dalam rentang berapa kira-kira? Berapa ya? Sekitar 40 saja Bu Bella. Oh, Karena gitu ya. dari ada sekitar 8 sampai 10 program itu yang jalan hanya 4, hanya 3, itu pun tidak setiap hari. Minat baca itu kalau direntangkan bagaimana Bu Santi?
tentang bacanya. Saya 1 sampai tadi 10? dari perpustakaan kebetulan. Pengunjung perpustakaan menurun, Bella. Oh gitu ya. Perpustakaan menurun mungkin karena banyak kegiatan sehingga mereka lebih asik dengan kegiatannya. Kalau di rentang itu minat bacanya ya kuranglah dari 50 ya, dari perpustakaan saja, itu data dari perpustakaan. Kemudian saya hanya melihat beberapa jurnal literasi mereka di kelas yang saya ajar itu juga banyak yang kosong ternyata berbeda 1 minggu ini. Terus tadi pagi iseng saya tanya anak-anak, kok tumben tidak literasi jam ketiga tadi. Terus mereka bilang, males Bu, ini sudah selesai UTS-nya, jadi nggak usah baca-baca sudah. Tuh, kebetulan gurunya juga sudah ditugaskan di luar. Mungkin itu penyebabnya. Kalau Bu Santi lihat berarti masalah ini terjadi karena faktor dari guru atau dari siswanya nih? Minat baca menurun itu. Ya bisa memang dari gurunya juga bisa Bu Bella, karena biasanya memantau. Anak-anak itu dipantau pada saat sebelum jam ketiga itu ada kegiatan membaca di dalam kelas, itu yang memantau gurunya, bukan wali kelasnya, guru yang berada di jam ketiga. Bisa juga dari siswanya mungkin Bu Bella. Kadang kan anak-anak itu ada yang capek sudah habis kegiatan, ya sudah malas untuk membaca. Itu mungkin itu. Kalau dari respon guru-guru bagaimana Bu Santi tentang berkurangnya minat baca anak-anak ini? Respon guru lainnya? Kalau respon guru lain, kalau beberapa guru yang intens, guru literasi lah seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu masih ada peluang untuk ke sana. Jadi mereka masih bisa mengajarkan membaca, menulis pada saat pelajaran mereka. Gitu. Itu cerita teman saya. Saya juga menganggap bahwa minat baca berkurang itu dari guru lain juga ada laporan. Sehingga saya berinisiatif agar gimana caranya minat baca itu kembali meningkat di sela-sela kegiatan anak-anak. Berarti sudah punya inisiatif nih ya. Berarti ya bagaimana caranya ingin ya. Mungkin ada teman-teman Bu Santi yang bisa diajak ayo koordinasi untuk melaksanakan atau meningkatkan minat baca itu ada tidak Bu Santi? Ada sih, yaitu tadi minimal Bapak Ibu guru yang mata pelajaran literasi berkaitan dengan literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian ada lagi Bu Bella. Saya kan di literasi itu sebagai sekretaris. Nah, di bawah saya itu ada teman-teman yang bisa membantu saya biasanya. Ada semacam pengurus literasi sekolah. Nah, kebetulan seminggu ini mereka juga sibuk. Nah, jadi tidak terkoordinasi lagi. Itu yang berkaitan dengan guru. Masih ada sih, hanya mungkin berkurang dari biasanya. Berarti Bu Santi kan sudah punya struktur organisasi ini ya? Iya, punya. Nah, mungkin ada Bu Santi dari struktur organisasi itu kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca anak? Mungkin akan mengefektifkan kegiatan sebelumnya Bu Bella. Dulu itu kan ada jam masuk perpus, jam kunjung perpus. Nah, itu juga bisa diaktifkan kembali, mungkin bisa dijadwal ulang atau mungkin dengan kalau ada buku baru, nah itu bisa dipamerkan di perpustakaan sehingga anak-anak bisa. Iya Bu Bella, kemarin ada sumbangan buku, saya jadi ingat ada sumbangan buku dari wali murid ya, yang kebetulan mungkin ada dana berlebih, jadi ada beberapa buku yang disumbangkan. Mungkin nanti saya bisa menghubungi petugas perpus ya Bu Bella yang untuk itu. Kemudian kalau dari saya sih ya tetap pada saat jam ketiga mungkin saya akan tetap melakukan literasi pada anak-anak di mana saya mengajar, mungkin itu. Berarti itu termasuk kekuatan-kekuatan yang bisa dia. Ada perpus yang sudah memadai, ada keinginan dari dirinya Bu Santi, ada rekan-rekan ya seperti itu ya. Mungkin dari kekuatan yang ada pada Bu Santi dan lingkungan,
ada tidak strategi apa ya yang akan saya lakukan supaya nanti ini minat bacanya ini kembali meningkat bersama teman-teman saya secara konsisten itu strateginya seperti apa gitu. Mungkin saya awali dengan berkoordinasi dulu dengan teman-teman pengurus. Nanti kemudian hasilnya akan saya bawa ke kepala sekolah bagaimana meningkatkan minat baca. Kemudian saya jadi ingat juga Bu Bella, di kelas itu ada pengurus literasi kelas. Mungkin itu bisa diajak berunding, diajak berunding bagaimana cara meningkatkan minat baca teman-temannya juga. Pengurusnya. Itu mungkin Bu Bella gitu. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Tapi ini kan sudah mau apa Bu? Libur awal puasa nih. Iya, libur awal puasa. Berarti Bu Santi kapan bisa melakukan kegiatan itu kembali ya? Koordinasi. Iya. Oh, iya. Kalau koordinasi mungkin awal masuk itu hari Senin ya Bu Hari Bella Senin. ya. Insya Allah itu nanti malam akan saya susun apa saja yang mau saya bicarakan, kemudian apa yang menyebabkan latar belakangnya kenapa saya harus kembali mengaktifkan itu. Kemudian saya harus mengundang teman-teman pengurus. Hari Senin itu mungkin Bu. Jadi sekaligus Senin itu juga nanti saya ke kepala sekolah, maka beliau ada. Secepatnya berarti Bu Yes. Santi. Lalu apa Bu Santi dari Bu Santi sudah memiliki tujuan, sudah mengidentifikasi kekuatan dalam diri Bu Santi, sudah menentukan kapan harinya nih akan dilaksanakan. Lalu apa komitmen dalam diri Bu Santi agar ini dapat tercapai? Iya. Mengenai komitmen ya jelas saya harus dapat meningkatkan minat baca minimal apa yang sudah mereka lakukan seminggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu bisa dilakukan lagi Bu Bella. Kalau kemudian ada kegiatan yang lain berarti bisa disiasati, misalnya meletakkan literasi itu di jam berapa gitu. Komitmen saya mereka harus bisa meningkatkan minat baca lagi, minimal dapat dilihat dari jurnal membaca mereka. Komitmen Bu Santi untuk meningkatkan serta untuk menanggulangi jika ada kegiatan padat lagi seperti ini ya, berarti ya berarti literasinya ditaruh di akhir seperti itu. Yang penting anak itu yang penting happy Bu Bella, karena kadang buku bacaan mereka itu sudah bosan mereka baca. Mungkin saya akan koordinasi dengan perpustakaan juga bagaimana dulu ada Bu Bella program tour book. Jadi bukunya yang berjalan ke kelas-kelas melalui ketua kelas, jadi saling pinjam. Mungkin itu akan saya Diaktifkan kembali. Iya. Yang penting mereka bisa membaca dengan semangat, dengan happy. Mungkin itu Bu Santi ya. Iya. Jadi kalau Bu Santi sudah mempunyai tekad, sudah berkeinginan dengan kuat, semoga diberi kemudahan Amin. sehingga apa yang Bu Santi rencanakan dapat tercapai dengan maksimal. Seperti Amin, itu ya Bu amin. Santi. Insyaallah bisa. Ini Bu Santi, mungkin ada lagi yang ingin Bu Santi tanyakan? Saya rasa cukup Bu Bella. Minggu setelah ini saya coba untuk segera laksanakan. Minggu depan hari Senin Bu Santi melaksanakan ya insya Allah. Ya, Berarti 2 minggu lagi sepertinya kita harus berbicara lagi Bu Santi. Saya ingin Iya. tahu bagaimana perkembangannya, apakah sudah berjalan, apakah ada kendala. Baik Bu Bella, saya malah senang seperti itu. Jadi Iya. ada refleksi, ada ngobrol-ngobrol lagi. Ya, siapa tahu ada masukan saya nanti. Semoga saja ya Bu Santi. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada lagi Bu Santi yang ingin disampaikan? Sudah cukup Bu Bella, sudah agak siang. Terima kasih Bu Bella Iya, sudah sama-sama, menyempatkan Bu untuk Santi. berjumpa dengan saya, Sama-sama. mendengarkan saya curhat. Dan akhirnya saya menemukan solusi sendiri Bu Bella ya. Jadi kita ngobrol tadi. Oh, iya. Iya. Ternyata memang perlu kita seperti ini ngobrol. Terima kasih Bu Bella. Oke, atas Bu hari Santi, ini. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sukses selalu Bu Santi. Terima kasih. Alhamdulillah baik Bu Bella ya, sudah selesai tadi kegiatan coachingnya antara coach yang dilakukan oleh Bu Bella dengan Guci yang diperankan oleh Bu Santi. Nah Bu Bella, saya ingin menanyakan ini tentang
yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan coaching tadi, indikator yang ingin dicapai dan ingin dikembangkan oleh Bu Bella itu apa ya? Tadi saya kan saya rasa saat saya menjadi coach, saya sudah berusaha untuk menerapkan alur tirta dalam melakukan coaching. Selain itu, saya tadi juga berusaha untuk mendengarkan aktif, di mana mendengarkan aktif ini saya menerapkan teknik rasa. Saya berusaha di sini untuk menerapkan teknik tersebut: receive, appreciate, summarize, dan ask. Hanya saja mungkin saya masih membutuhkan masukan dari Bapak selaku observer mengenai apa pada diri saya yang perlu ditingkatkan. Baik Bu Bella, luar biasa sekali yang ingin dikembangkan oleh Bu Bella. Dari hasil catatan saya pada saat saya melakukan kegiatan observasi tadi, memang untuk alur tirta sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Bu Bella selaku coach tadi. Ada tujuannya, kemudian identifikasinya juga sudah sangat jelas sekali dalam mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach. Kemudian juga Bu Bella menyampaikan rencana aksinya. Tadi sudah dijawab oleh coach bahwa rencana aksinya akan dilakukan dalam minggu-minggu ini. Kemudian tentang tanggung jawab sudah disampaikan oleh Bu Bella dengan jawaban dari coach tadi, kunci tadi, yaitu komitmen pada saat melaksanakan kegiatan, yaitu program literasi, di mana komitmennya kunci tadi, kegiatan literasinya ini akan dilakukan pada saat jam-jam istirahat dalam rangka untuk menghidupkan kegiatan literasi yang beberapa bulan ini sempat terhambat juga. Nah, untuk kegiatan rasa pada saat teknik mendengarkan dengan menggunakan rasa tadi juga sudah sangat jelas sekali Bu Bella terlihat menerima informasi dari kunci dengan cara mendengarkan yang bagus, menjadi pendengar yang baik, memperhatikan secara seksama terhadap apa yang disampaikan oleh kunci tadi. Kemudian juga Bu Bella mampu merespon beberapa pertanyaan atau beberapa jawaban yang disampaikan oleh kunci tadi, mungkin dengan, kalau saya lihat tadi, ada gerakan tangannya, ada anggukannya, kemudian juga banyak tersenyum juga yang disampaikan oleh Bu Bella tadi. Itu merupakan bentuk apresiasi Bu Bella selaku coach kepada Bu Santi selaku kunci. Kemudian terlihat tadi Bu Bella juga menulis sebuah mungkin rangkuman-rangkuman sedikit dari apa yang diungkapkan oleh kunci tadi. Kemudian tentang terkait pertanyaan yang berbobot, yaitu ask, itu Bu Bella luar biasa sekali, pertanyaannya sangat bagus sekali. Dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu mampu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh kunci tadi. Sangat bagus sekali Bu Bella. Untuk hal-hal yang perlu diperbaiki saya kira sedikit sekali, tetapi saya pesan mungkin dalam keterampilan dalam meningkatkan identifikasi terhadap permasalahan tadi yang dialami oleh kunci, itu yang mungkin perlu ditingkatkan sehingga kunci mampu menemukan sendiri atas solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kehadiran penuh yang dilakukan oleh Bu Bella antara lain Bu Bella sudah menunjukkan menjadi pendengar yang baik, kemudian menghargai ide, gagasan, dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci yang disampaikan oleh kunci tadi. Kemudian terhadap kegiatan-kegiatan umpan baliknya saya kira sudah berjalan bagus, karena dari rangkaian kegiatan coaching tadi kunci mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, walaupun awalnya tadi itu memang agak sulit, sehingga kunci
berusaha untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada Bu Bella. Nah, itu hasil observasi saya, Bu Bella. Kemudian yang terakhir, barangkali ada hal-hal terkait kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Bella pada saat mempraktekkan kegiatan coaching di lingkungan sekolah Bu Bella. Mungkin hal yang ingin saya tingkatkan ya ini kiat untuk bertanya ya Pak. Untuk bertanya meliputi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kita mampu mengidentifikasi terus memunculkan kompetensi pada diri coach dan membantu coach untuk menemukan masalahnya sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Bella adalah meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan, memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Luar biasa sekali Bu Bella. Jadi saya ucapkan selamat, sukses atas kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan bisa diterapkan di lingkungan kita masing-masing bersama dengan rekan sejawat sehingga tidak sampai hilang atau lupa kegiatan coaching ini. Sukses selalu buat Bu Bella. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.